Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat PRJ Hidroponik. Saya akan membahas masalah hama di dunia hidroponik. Di hidroponik yang bergreenhouse maupun tidak bergreenhouse, pastinya hama itu pasti tetap ada. Kecuali greenhouse itu sudah greenhouse modern. Terkait masalah yang sering di hidroponik, masalahnya masalah hama. Kebetulan di konten saya ada yang bertanya, Mas Iwan Faisal. Pertanyaan yang Mas Iwan Faisal ini bertanya, memang kalau nanam selada nggak terlalu pusing hamanya. Sawi caisim hamanya luar biasa. Sebenarnya masalah hama ini saya akan bahas satu persatu. Masalah yang saya akan bongkar masalah industri hidroponik. Yang pertama saya jelaskan masalah mengatasi hama. Kita sahabat PRJ Hidroponik harus tahu masalah hama. Hama apa yang menyerang sayuran kita? Hama itu harus kita basmi. Yang kita basmi yang pertama adalah indukan, dan yang kedua kita harus membasmi masalah telurnya. Yang indukan itu biasanya berkeliaran, dan telurnya biasanya yang sering terjadi itu ada di daun. Ingat sahabat PRJ Hidroponik, ada dua, yaitu yang harus dibasmi adalah indukannya, yang kedua telurnya. Harus paham sahabat PRJ Hidroponik. Dengan menggunakan yellow trap. Yellow trap itu banyak di toko-toko pertanian. Yellow trap itu yang warna kuning, perangkap lalat buah biasanya yang biasa digunakan untuk buah yellow trap. Itu sangat efektif sekali sahabat PRJ Hidroponik. Nanti yellow trap itu digantung di lahan di atas lahan, biasanya banyak di YouTube contohnya yang ditaruh itu untuk menangkap indukan. Yang pertama sangat efektif sahabat PRJ Hidroponik. Yang kedua menggunakan lem. Lem itu yang tidak cepat mengering. Contohnya lem seperti lem silikon, bisa menggunakan lem tikus. Lem tikus itu nanti biasanya menggunakan botol ya sahabat PRJ Hidroponik. Ini nanti di dalam bukan di luar ya sahabat PRJ Hidroponik. Di dalam ini dipotong, nanti bisa dimasukin kertas. Setelah itu dikasih kuningnya itu di luar. Biasanya kertas itu digunakan untuk sekolah-sekolah, itu biasanya untuk prakarya. Lem itu dioleskan di sini. Lem tikus atau lem-lem yang berbentuk silikon. Tetapi lem tikus itu jangan dekat-dekat sama sayuran, karena lem tikus itu jika dekat sama sayuran kita, dekat sama daunnya, takutnya meleleh kena daun sayuran kita. Jadinya sayuran kita rusak. Bukan rusak sebenarnya, itu akan melekat ke daunnya. Yang kedua itu. Dan yang ketiga menggunakan cairan antraktan. Cairan antraktan itu tetragenol. Tetragenol itu biasanya ini dikasih kertas kuning. Di sini juga bisa. Setelah itu tetragenolnya itu berbentuk kayak gini, nanti ada berbentuk seperti ini contohnya. Nanti itu dikasih sedikit pakai kapas. Dan di sini itu botol yang 1,5 liter ya sahabat PRJ Hidroponik.
ini dilubangi, digantung di dalam. Nah, digantung di dalam setengah pakai antraktan itu. Nah, banyak di toko-toko online, di sana banyak beli di online. Nah, antraktan itu nanti dikasih di kapas itu menggantung di dalam. Nah, di botol tersebut dikasih air sedikit saja. Nah, setelah itu botolnya ini dilubangin 4, bisa 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, nanti digantung. Antraktan itu fungsinya itu indukan hama bisa masuk ke dalam. Untuk biasanya itu antraktan fungsinya untuk apa ya? Aromanya itu mungkin ke hama-hama yang ada di sekitar indukan itu bisa masuk ke dalam ini. Menarik hama itu, indukan itu. Nah, jadinya nanti yang fungsinya air itu nanti jatuh ke dalam air ini, jadinya mati. Nah, itu sangat efektif sekali sahabat kerja hidroponik. Intinya ini dikasih lubang, digantung, dikasih benang. Setelah itu dilubangi antara 1 2 3 4, melubangi menggunakan bisa menggunakan paku dari luar di sini sahabat kerja hidroponik. 1 2 3 4. Lubangnya itu sedang. Sekiranya seperti test miner itu kan kecil, jadinya hampir sewajarnya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, sedang-sedang saja. Dan yang kedua, masalah cara menangani telur hama yang ada di daun. Pastinya pribadi saya harus disemprot. Caranya menanganinya. Harus menyemprot menggunakan pestisida organik maupun yang kimia. Nah, terus terang saja sahabat PRJ hidroponik, saya sebenarnya lebih suka menggunakan yang kimia. Yang jadi masalah seluruh dunia, pastinya kimia, pestisida itu sangat berbahaya. Yang kimia, dan yang paling tidak bahaya itu menggunakan pestisida organik. Nah, sebenarnya pestisida organik, pestisida kimia selama tidak diminum itu tidak akan bahaya. Kita harus paham masalah menggunakan pestisida tersebut. Terus terang saja, yang saya tahu semuanya industri itu menggunakan pestisida kimia rata-rata, tapi tidak semuanya sahabat kerja hidroponik. Intinya Anda harus paham masalah cara menggunakan pestisida tersebut. Anda harus paham masalah menggunakan caranya. Sebelum panen, Anda harus panen sebelum 2 minggu sebelum panen. Biasanya pribadi saya sendiri di permajaan langsung dipindah di permajaan atau di pembibitan, di talang, saya itu biasanya disemprot pestisida. Untuk di pendewasaan kurang lebih 2 minggu atau 20 hari, 15 hari sampai 20 hari saya itu sudah tidak disemprot lagi. Kita harus paham menggunakan pestisida tersebut. Sahabat PRJ hidroponik, intinya harus paham ya sahabat PRJ hidroponik masalah cara menggunakan pestisida tersebut. Sebelum panen kurang 2 minggu tidak boleh disemprot. Itulah cara menangani hama atau telur hama yang ada di daun, harus disemprot. Nah, sahabat PRJ hidroponik harus juga paham menggunakan pestisida itu harus pribadi saya itu di sore hari, karena kalau di siang hari banyak orang bilang atau teman-teman juga bilang kalau di siang hari takutnya hama itu kebal.
Nah, sahabat PRJ hidroponik harus juga paham menggunakan pestisida itu harus diganti-ganti. Nah, kalau masalah yang sahabat PRJ hidroponik cuma 100 lubang, 200 lubang, itu terserah. Saya tidak menyarankan. Tapi kalau seandainya yang di atas 1000 lubang, 2000 lubang, itu saya sarankan semuanya ya intinya harus disemprot cara menangani hama tersebut. Ini kalau seandainya sahabat PRJ hidroponik masih takut menggunakan pestisida, karena kalau tidak menggunakan pestisida itu kalau sudah sistem industri, karena akan merusak tanaman itu, akan sirkulasi kocar kacir sahabat PRJ hidroponik. Nah, kalau seandainya untuk sahabat PRJ hidroponik, kalau seandainya yang rumahan atau mau menggunakan ditindas atau menggunakan apa sajalah terserah. Nah, kalau ingin menggunakan yang organik, nah ini ada saran yang juga saya pernah mencoba, juga mengurangi, pastinya mengurangi itu menggunakan laserin, laserin obat kumur. Takut, nah kalau seandainya takut menggunakan kimia, laserin itu sangat efektif juga, bisa mengurangi hama atau telur. Di laserin itu takarannya itu menggunakan yang dalam 1 liter, menggunakan 2 sendok laserin obat kumur. Laserin obat kumur itu 2 sendok laserin, setengah sendok teh itu dengan sabun Sunlight atau bermacam-macam yang semacam sabun Sunlight tersebut. Sahabat PRJ hidroponik harus paham juga, tidak menyarankan menggunakan pestisida itu terus-menerus. Melihat kondisi sayuran kita itu dikena hama atau tidaknya, kita harus paham. Kalau seandainya itu tidak memungkinkan atau beresiko, sebelum korban sayuran kita itu tidak banyak dikena hama, kita gagal panen. Nah, sahabat PRJ hidroponik harus paham caranya penggunaan dan kapan pemberian pestisida atau menangani, harus paham sahabat PRJ hidroponik sebelum korban sayuran hidroponik, sayuran teman-teman itu jadi gagal panen. Kalau untuk yang sedikit-sedikit lubang tanam ya sudah terserah, bisa menggunakan ditindas atau gimana, terserah sahabat PRJ hidroponik. Biasanya teman-teman panen pertama itu berhasil, kedua berhasil, biasanya yang ketiga dan keempat itu teman-teman biasanya itu bosan. Setelah bosan, yang sering terjadi ya gagalnya dari tidak tekun membersihkan instalasi tidak sesuai SOP atau cara-cara yang pertama kali dilakukan itu sahabat PRJ hidroponik. Yang sering gagal ya karena tidak tekun membersihkan instalasi atau lahan tersebut. Biasanya kalau pertama pasti berhasil, yang kedua berhasil, dan yang ketiga biasanya yang sering gagal ya banyak kendala, ya sudah itu yang saya jelaskan tadi, busuk akar dan segala macam-macam.